Selamat pagi. Selain informasi tentang penyergapan buronan pencuri di toko sembako di Lampung, masih ada informasi lainnya. Di antaranya 3 anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat ditahan. Serta seorang ibu rumah tangga yang mencoba bunuh diri dengan meloncat dari atas JPO di Warung Buncit, Jakarta. Kita jelang busur selengkapnya. Saya Skolastika Sylvia. Aparat Polres Pringsewu Lampung menangkap 2 buronan kasus pencurian di toko sembako. Kedua pencuri yang merupakan penjahat kambuhan ini ditangkap di daerah Pringsewu Timur. Dua buronan kasus pencurian di toko sembako di daerah Pringsewu Timur Lampung ditangkap di rumahnya. Kedua tersangka diduga terlibat pencurian puluhan kilogram beras, telepon genggam, dan uang tunai akhir bulan lalu. Motor bu mana? Motor bu? Ini. Hah? Setelah menggeledah rumah tersangka, polisi membawa keduanya ke Polres Pringsewu. Masuk LP? Iya Pak, narkoba. Narkoba. Kapan terakhir? Keluarnya kapan? Bulan 4. Bulan 4 kemarin? Iya Pak. Udah berapa kali? Sama ini 3. Sama yang ini ketiga juga? Tapi kasus narkoba semua? Iya Pak. Selain itu selain beli jajan apa lagi? Saya masuk narkoba nggak beli Pak. Nggak pakai uang itu sama. Tapi pernah beli narkoba? Iya sebelum saya Pak. Terus saya itu pernah anaknya. Dari kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Barang bukti 30 karung beras dengan jumlah kerugian 3 juta, diantaranya 1 buah helm, 1 buah besi ulir, 2 buah aki, 1 buah tas oranye, 2 buah karung beras yang merupakan dari hasil pencurian di toko berkah tersebut, dan 1 HP. Hasil pemeriksaan polisi, kedua pencuri merupakan residivis kasus yang sama dan beberapa kali keluar masuk penjara. Atas perbuatannya, kedua pencuri terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu, Lampung. 3 anggota TNI yang diduga terlibat dalam kecelakaan yang merenggut nyawa 2 sejoli, Hendy dan Salsabila di Nagrek, Bandung, Jawa Barat akhirnya ditahan. Jika terbukti bersalah, ketiganya akan diberhentikan dari jabatan. Kasus tewasnya 2 sejoli Hendy dan Salsabila di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terungkap. Diduga kuat 3 TNI terlibat dalam kecelakaan 8 Desember lalu. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. 3 anggota TNI itu adalah Kolonel Infanteri P dari Korem Gorontalo Kodam Merdeka, Kopral 2 DA Kodim Gunung Kidul Kodam Diponegoro, dan Kopral 2A Kodim Demak Kodam Diponegoro. Polisi telah mengumpulkan barang bukti, di antaranya sepeda motor dan pakaian korban, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Hasil koordinasi hingga sekarang, kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Sementara dari pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan kepada Pomdam. Kepala Penerangan Kodam 13 Merdeka memastikan menahan sementara 3 anggota TNI yang terlibat dalam kecelakaan di Nagrek. Jika terbukti bersalah, ketiganya akan diberhentikan dari kesatuannya. Sesuai dengan instruksi dan perintah tegas dari Bapak Panglima TNI, Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, apabila ketiga oknum anggota TNI tersebut terbukti bersalah,
akan diberikan sanksi atau hukuman pemecatan dari keanggotaan TNI Angkatan Darat. Hari ini, Kolonel P dibawa ke Pomdam Siliwangi, Bandung untuk diperiksa lebih lanjut bersama kedua anggota TNI lainnya. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan. Seorang lelaki di Aceh membunuh mantan istrinya. Mayat sang mantan sempat dikubur di toilet rumah sebelum akhirnya dibuang di perkebunan di kawasan Desa Lambadek, Aceh Besar. Apa yang menyebabkan lelaki ini tega membunuh mantan istrinya? Inilah berkas Buser selengkapnya. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di kawasan perkebunan warga Desa Lambade, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 14 Desember lalu. Mayat terbungkus plastik dan dalam keadaan terikat. Kondisi mayat telah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Diduga dibunuh beberapa hari sebelum ditemukan. Kondisi tadi memang dia terbungkus oleh benda kain ataupun mungkin sejenis plastik ya, kemudian terikat seperti itu. Ya tentunya ini kesimpulannya nanti ya rekan-rekan berikan kami waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut yang intensif terkait dengan penemuan mayat ini. Untuk kepentingan penyidikan, mayat korban dibawa ke rumah sakit. Itu belum kita ketahui ya, sementara ini kita bawa ke rumah sakit dulu untuk melakukan otopsi ya, sehingga nanti diketahui jenis kelamin serta hal-hal kira-kira yang menyebabkan dia meninggal dunia. 4 hari setelah penemuan mayat, polisi mengungkap kasus pembunuhan ini. Korban ternyata seorang perempuan berinisial NZ, warga Lambuk, Kecamatan Kute Alam, Banda Aceh. Korban diduga dibunuh mantan suami, warga Desa Lam Hasan. Pasca pengungkapan kasus pembunuhan ini, polisi langsung melakukan reka ulang. Ini adalah bagian dari pengembangan terkait dengan kasus ditemukannya mayat di daerah Lambade. Ya. Jadi kita hari ini melaksanakan rekonstruksi awal. Ya, kemudian juga kita mengecek TKP sesuai dengan pengakuan dari yang bersangkutan. Nah, itu saja sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya akan kita rilis kembali ya konferensi pers yang resmi di Polres Banda Aceh. Reka ulang dilakukan di rumah tersangka di Desa Lam Hasan, tempat di mana korban dibunuh. Dari rumah ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Sementara ada beberapa barang bukti yang kita amankan, ya, yaitu berupa alat pacul, ya, kemudian juga ada skop juga ada, ya, kemudian ada kain, handuk, ya, selimut, itu yang kita amankan. 2 hari kemudian polisi mengumumkan hasil pengungkapan kasus pembunuhan ini. Dari pemeriksaan polisi, NZ, mantan istri tersangka HH, dibunuh di rumah tersangka di Kampung Lam Hasan pada 17 November 2021 lalu. Tersangka mengaku membunuh karena emosi. Korban mendatangi tersangka dan meminta uang jatah penjualan rumah sebesar 50 juta rupiah. Tersangka rupanya keberatan, sehingga keduanya terlibat pertengkaran yang berakhir dengan penganiayaan pada korban hingga tewas. Mencoba menagih uang hasil penjualan rumah yang totalnya 150 juta, ya, kemudian korban meminta 50 juta bagiannya. Ya, namun si tersangka tidak mengiyakan, ya, hanya diam saja dan emosi terhadap si korban, sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan tersebut.
Polisi menduga pembunuhan atas korban telah direncanakan. Walaupun itu bentuknya spontanitas di awal, namun rangkaian yang dilakukannya itu penuh dengan perencanaan. Disitulah makanya masuk dia dalam pembunuhan berencana. Ketika korban tewas, tersangka panik, lalu mengubur mayat korban di kamar mandi rumahnya selama 18 hari, sebelum kemudian dipindahkan ke kamar tidur tersangka. 5 hari kemudian, mayat mantan istrinya dibawa ke kawasan Lambade hingga ditemukan warga Selasa sore 14 Desember 2021. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Pasal 338 KUH Pidana Junto 340 KUH Pidana dengan ancaman minimal 15 tahun dan maksimal hukuman mati. Dan sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Aparat Polsek Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan meringkus Arifin, tersangka penganiayaan karyawan minimarket. Tersangka ditangkap di rumahnya tak jauh dari lokasi minimarket yang berada di Desa Sepang, Ujung Loe, Bulukumba. Kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap korban Afdal Dermawan terekam kamera pengawas CCTV minimarket. Tersangka terlihat menikam korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka di bagian leher dan punggung. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal dengan perkataan korban. Tersangka kini ditahan di Mapolsek Ujung Bulu dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Seorang pekerja bangunan ditemukan tewas di dalam sumur rumah di daerah Nagrek Selatan, Sukabumi, Jawa Barat. Korban bernama Atik Saprudin itu tercebur ke dalam sumur saat mengerjakan proyek bangunan rumah. Evakuasi terhadap korban berjalan dramatis sebab petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD setempat sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur. Menurut saksi mata, sebelum terjatuh ke sumur, korban terlihat mengerjakan bagian atap rumah. Korban lalu terjatuh setelah menginjak asbes yang rapuh dan masuk ke dalam sumur yang berada di bawahnya. Aparat Polres Medan Kota, Sumatera Utara meringkus tersangka penganiayaan pelajar di Kota Medan. Tersangka diringkus polisi di salah satu kafe di kawasan Medan Johor. Tersangka ditangkap setelah video penganiayaan yang dilakukannya di depan minimarket pada 16 Desember 2021 lalu tersebar luas dan viral di media sosial. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal dengan korban saat keduanya terlibat adu mulut di depan minimarket. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 3 tahun 8 bulan penjara. Seorang pria berinisial AD yang diduga pencuri tewas saat sepeda motor yang dikendarainya terjatuh di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya, pelaku dan seorang temannya kedapatan mencuri ponsel milik pekerja proyek. Mereka lalu berusaha kabur dengan memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Keduanya mengalami kecelakaan setelah sepeda motor mereka menabrak tembok rumah warga. AD tewas di lokasi kejadian, sementara temannya HS mengalami luka dan langsung diamankan warga. Seorang kakek berinisial NJ di Palembang mencabuli anak tetangganya yang baru berusia 6 tahun. Tersangka ditangkap aparat Polrestabes Palembang setelah dilaporkan oleh orang tua korban. Kepada polisi, tersangka mengaku telah mencabuli korban sebanyak 3 kali. Tersangka juga mencabuli 3 anak lain yang merupakan teman dari anak tetangganya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Kawanan pencuri di Bandar Lampung menggasak 2 mobil minibus dalam semalam. Aksi mereka saat mencuri mobil di Jalan Sultan Hasanuddin, Teluk Betung Selatan dan Jalan Daren Intan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung sempat terekam kamera pengawas CCTV. Diduga komplotan yang mencuri mobil di 2 lokasi berbeda itu merupakan pelaku yang sama. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polresta Bandar Lampung. Sesosok bayi ditemukan pedagang bakso di daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Informasinya sesaat lagi.